Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urip.info. Kali ini kita akan membahas cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redox menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang kita setarakan K2Cr2O7 direaksikan dengan H2C2O4 2H2O menghasilkan senyawa kompleks KCrC2O4 2 kali H2O 2 kali 2H2O dan CO2 serta H2O. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Kita akan bagi persamaan reaksi ini menjadi dua bagian. Jadi satu reaksi reduksi, yang satunya lagi reaksi oksidasi. Pertama, kita akan pasangkan spesies-spesies yang mirip. Spesies yang mirip yang dimaksud di sini adalah spesies yang mengandung unsur yang sama dan kita tidak memperhatikan O dan H-nya. Nanti kita akan perhatikan di tahapan tertentu. Yang pertama, kita akan pasangkan spesies K2Cr2O7 dengan spesies di ruas kanan yang mengandung K dan mengandung Cr. Tidak ada lain selain yang ini. Nah, sekarang K dan Cr sudah ada di kedua ruas, tetapi di ruas sebelah kanan ini ada C2O4 atau kita pandang C-nya saja. Maka di ruas sebelah kiri ini juga harus mengandung C. Spesies yang di ruas sebelah kiri mengandung C tidak ada yang lain selain ini. Maka ini kita pasangkan di sini sehingga unsur selain O dan H tersedia di kedua ruas. Kalau spesies yang ada di kiri ini kan sudah digunakan. Terdapat satu spesies yang belum dipasangkan, yaitu CO2. Sementara H2O kan tidak perlu diperhatikan. Kita tuliskan di sini CO2. Pasangan CO2 ini kita akan pilih dari spesies di ruas kiri yang ada yang mengandung C. Namun di sini kita hanya punya spesies yang mengandung C itu ada pada H2C2O4 2H2O. Maka ini yang kita gunakan. Kita pasangkan dengan CO2. Karena fokus kita adalah unsur selain O dan H saja. Kecuali kalau ada H2, O2, O3, H2, O2 itu kita akan perhatikan. Tahap berikutnya menyetarakan unsur selain O dan H pada setiap pasangan reaksi ini. Kita mulai dari yang bawah saja yang lebih sederhana. Kita hanya melihat C. C di kiri ini ada 2, sementara di ruas kanan ini jumlahnya baru 1, jadi yang di kanan kita kalikan 2. Sehingga C-nya sama-sama 2. Selanjutnya, di persamaan reaksi yang pertama, K di kiri ini ada 2, sementara di kanan ada 1. Maka ini kita kalikan 2, sehingga jumlah K-nya sama. Kemudian Cr ini di ruas kiri ada 2, di kanan barusan sudah kita kalikan 2 ini tadi. Berarti sudah sama dengan 2 juga. Selanjutnya kita setarakan jumlah C. C di kiri ini jumlahnya 2. Sementara di kanan ini kalau kita hitung, C-nya ada 2 kali 2, ada 4, dikalikan lagi 2, berarti ada 8. Maka di ruas sebelah sini, C yang tadinya 2 harus sama dengan 8. Kita perlu kalikan 4. Sudah selesai tahapan menyetarakan unsur selain O dan H pada dua pasang reaksi ini. Karena reaksi ini bentuknya molekuler dan tidak diionkan, maka tahapan untuk menyetarakan muatan bisa dilewatkan. Toh memang tidak tersedia muatan di ruas kiri dan kanan pada kedua persamaan. Selanjutnya kita setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O yang kekurangan O atau yang jumlah O-nya lebih sedikit. Kita mulai lagi yang di bawah. Jumlah O yang di persamaan kedua ini ada 4 ditambah 2. Jadi ada 6 ya. Sementara di ruas kanan ini ada 4, 2 kali 2. Maka yang di ruas sebelah kanan kita tambahkan 2H2O. Sehingga oksigennya sama-sama 6. Kemudian
kita hitung oksigen di ruas sebelah kiri ini. Kalau kita hitung pelan-pelan, kita buat catatan, jumlah oksigen di sini ini kan 7. Kita tambah dengan jumlah oksigen yang di sini jumlahnya ada 4 dan 2 ya ini. 4 dan 2 berarti kan 6 dikalikan 4. Jadi ada 24 di bagian sebelah sini. Kemudian di ruas sebelah kanan, ini kalau kita hitung, ini ngitungnya nanti semuanya ini kita kalikan 2 ini. Jadi kita ngitungnya dari kanan, oksigen di sini ada 2. Kemudian di sebelah sini ada 2 juga, sudah 4. Yang sisi sebelah sini ada 8. Berarti sudah 12. Nanti kita kalikan 2 kali 12. Jadi di ruas sebelah kanan jumlah oksigennya semua ada 24. Kalau kita tuliskan ada 24. Ini untuk membantu berhitung saja. Karena jumlah oksigen ini harus setara dan kita hanya boleh menambahkan H2O, maka di ruas sebelah kanan ini kita perlu tambahkan H2O sebanyak 7. Karena ini selisihnya kan 7. Maka ini kita tambahkan H2O sebanyak 7. 7 H2O. Jumlah oksigen tampaknya sudah setara. Selanjutnya akan kita setarakan jumlah H dengan cara menambah atom H. Di sini atom H ditandai dengan tanda kurung siku. Kita mulai dari yang di bawah. H di ruas sebelah kiri ini jumlahnya ada 4 ditambah 2. Ada 6 ya. Ada 6H. Kemudian di ruas sebelah kanan ini ada 4H. Dengan demikian yang di ruas sebelah kanan perlu ditambahkan 2 atom H. Kemudian di persamaan pertama, kita ngitung H-nya lagi. Jumlah H di persamaan pertama ruas kiri ini ada 4 di sini, ditambah 2, jadi ada 6, dikalikan 4. Jadi hidrogennya ada 24. Kemudian di ruas sebelah kanan, kalau kita lihat dari sini, ini ada 4, kemudian ini juga 4, 4 ditambah 4 dikali 2, berarti ada 16. Jadi 4 ditambah 4 kan 8, 8 kali 2, 16. Kemudian kita tambahkan hidrogen yang dari air ini, jumlahnya ada 14. Sehingga terdapat selisih sebanyak 6. Di ruas kiri, kita perlu tambahkan H sebanyak 6 agar jumlahnya sama 30. Jadi di sini kita tambahkan 6 atom H. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi bahwa persamaan reaksi pertama ini merupakan reaksi reduksi karena ia menangkap hidrogen atau menerima hidrogen sebanyak 6, sementara di persamaan reaksi kedua ini dia melepaskan 2 hidrogen. Di dalam konsep transfer hidrogen ini, hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama. Agar sama, maka persamaan reaksi yang kedua ini kita kalikan 3. Kita kalikan 3, tujuannya menyetarakan jumlah H. Kalau H yang ini kita kalikan 3, maka semua spesies yang lain ini di persamaan kedua harus dikalikan 3 pula. Sekarang hasil perkaliannya diletakkan di bawah, kemudian di persamaan reaksi kedua semua spesies dikalikan 3. Dari sini kita juga sudah bisa mengidentifikasi bahwa transfer hidrogen yang terjadi dalam reaksi redoks ini sebanyak 6 hidrogen. 6 dilepas, 6 diterima hidrogennya. Adanya transfer hidrogen sebanyak 6 ini ekivalen dengan transfer elektron sebanyak 6 pula. Itu kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Jadi total elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi redoks ini sebanyak 6 elektron atau ekivalen dengan 6 hidrogen. Selanjutnya kita akan gabungkan kedua persamaan reaksi. Reaksi reduksi kita gabung dengan reaksi oksidasi dengan cara menggabungkan semua spesies di ruas kiri dengan ruas kiri dan semua spesies di ruas kanan dengan ruas kanan.
Kita gabungkan. Di sini kan ada 4H2C2O, 42H2O. Ini juga ada. Jadi, ini kalau kita jumlahkan sama dengan 7. Sudah selesai jadinya untuk yang di ruas sebelah kiri. Sementara di ruas sebelah kanan ini, kalau kita periksa, ini ada 7H2O dan yang di sebelah sini ada 6H2O. Kalau digabung menjadi 13H2O. Kemudian ada spesies lain yang belum masuk di sebelah sini, yaitu CO2. Ini kita bisa sisipkan atau kita masukkan di sini. Masih ada lagi ini. Jadi kita tambahkan lagi 6 hidrogen atau 6 atom hidrogen. Sudah kita gabungkan yang ini. Sekarang kita eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Dalam hal ini ada 6 hidrogen. Yang ini kita bisa eliminir atau kita hapus. Nah, ini adalah hasil terakhir penyetaraan reaksi redoks, di mana kalau kita sudah ngikutin tahap demi setahap, maka persamaan reaksi ini sudah dipastikan setara. Bila kurang yakin, silakan diperiksa sendiri. Jadi seperti inilah metode transfer hidrogen yang digunakan untuk menyetarakan jumlah atom atau muatan tanpa melalui proses pengionan. Jadi langsung dalam bentuk molekuler, hanya memasangkan spesies-spesies yang mirip. Kita hanya memperhatikan unsur selain O dan H pada spesies yang kita pasangkan tersebut. Cukup sekian video ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.